Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang berbahagia, sahabat kimia seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Chem Istray, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada materi perhitungan pH pada basa kuat dan basa lemah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa untuk bisa mendukung channel ini, memberikan konten-konten terbaik, bisa diklik like, share, dan jangan lupa untuk di subscribe, serta dinyalakan loncengnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita dalam perhitungan pH pada basa kuat dan basa lemah. Yang pertama tentu kita tahu bahwa dalam teori asam basa Arrhenius, bahwa senyawa basa itu didefinisikan sebagai senyawa yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion UH- atau ion hidroksida. Sehingga semakin besar konsentrasi ion hidroksida atau ion UH- yang dihasilkan, maka sifat dari larutan tersebut akan semakin basa. Kita tahu dalam trayek pH, jika kita amati bahwa pH dalam kondisi netral itu adalah pH 7. Sedangkan semakin tinggi nilai pH-nya, maka kondisinya akan semakin basa. Sebaliknya, jika dia akan semakin kecil nilai pH-nya, maka sifatnya semakin asam. Baik, dalam senyawa basa pada kondisinya itu dibedakan menjadi dua, ada basa kuat dan juga ada basa lemah. Lantas apa yang membedakan? Ternyata terletak pada bagaimana proses ionisasinya. Pada basa kuat, semua senyawa itu mengalami terionisasi atau terionisasi sempurna. Namun pada basa lemah hanya beberapa bagian yang kemudian dapat mengalami ionisasi atau terionisasi sebagian. Maka jika dilambangkan dengan derajat ionisasi, nilai alfa atau derajat ionisasi pada basa kuat sama dengan 1. Sedangkan nilai alfa pada basa lemah itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan pada basa lemah, kalau kita amati tadi bahwa alfanya jelas antara 0 sampai dengan 1 dikarenakan dia tidak terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian. Sedangkan pada tetapan basa, semakin besar nilai Kb atau semakin besar nilai tetapan basa, maka semakin kuat sifat basa dari larutan tersebut. Sehingga kalau kita amati tadi bahwa ada dua sifat atau dua kondisi, ada basa kuat, ada basa lemah, dan itu pun juga berefek pada bagaimana perhitungan pH. Jadi pH perhitungan pada basa kuat akan nanti berbeda dengan bagaimana perhitungan pada basa lemah. Yang pertama adalah perhitungan pH pada basa kuat. Ya, kita tahu tadi dalam teori Arrhenius bahwa sifat kebasahan dari suatu larutan itu bisa dilihat dari kadar atau banyaknya konsentrasi ion UH-, yang mana dalam persamaan matematis ion UH- itu sama dengan B dikali dengan MB. B dikali dengan MB. B itu apa? B itu adalah valensi. Ya, sedangkan MB itu adalah molaritas basa atau disebut juga konsentrasi basa. Lantas apa itu valensi? Jadi valensi itu adalah jumlah ion UH- dalam setiap 1 mol basa. Sedangkan konsentrasi basa kita kenal dengan molaritas. Itu kita tahu bahwa dalam mencari molaritas itu ada beberapa cara. Yang pertama, molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume dalam satuan liter. Yang kedua, bisa menggunakan massa dibagi dengan mR, massa molekul relatif, dikali dengan 1000 per volume. Nah, ini dalam satuan mililiter. Dan yang ketiga, kita juga bisa menentukan molaritas, nilainya sama dengan rho, massa jenis, dikali dengan persen, dikali dengan 10 dibagi dengan mR-nya. Tergantung bagaimana kondisi permasalahan yang akan dihadapi. Sehingga kita bisa memilih
cara menentukan molaritas tergantung kebutuhan kita. Setelah OH- bisa tahu, selanjutnya kita untuk mencari pH, maka ada tahapan kita cari dulu pOH karena senyawa basa. Maka pOH itu nilainya sama dengan min log konsentrasi OH- yang sudah kita tahu dari persamaan ini. Setelah pOH tahu, maka kita langsung bisa menentukan pH-nya. pH-nya sama dengan 14 min pOH. Jadi pOH yang kita dapatkan di sini kita masukkan dalam hubungan pOH dan pH dengan cara 14 dikurangi nilai pOH-nya yang sudah diketahui. Selanjutnya yaitu perhitungan pH pada basa lemah ya. Karena tadi sudah kita identifikasi bahwa di basa lemah itu nilai alfanya antara 0 sampai dengan 1 dan dia memiliki nilai Kb. Kb itu adalah tetapan basa. Sehingga dalam kita menentukan konsentrasi ion OH- nilainya sama dengan akar Kb dikali dengan Mb. Kb-nya kita tahu tetapan basa, sedangkan konsentrasi basa kita tahu juga disebut dengan molaritas basa. Apa itu tetapan basa? Jadi nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan reaksi basa lemah ya. Karena basa lemah yang tidak terionisasi sempurna itu, maka ada reaksi reversibel bolak-balik ya. Sehingga ada tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan itulah yang disebut dengan tetapan basa. Selanjutnya konsentrasi seperti yang pada sebelumnya kita bisa mencari tergantung kebutuhan kita. Ternyata yang ditanyakan molaritas tapi yang diketahui adalah massa dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ini. Nah, ini ada data massa. Tapi sebaliknya ada yang diketahui di dalam bentuk massa jenis, kemudian ada persen kadar dan sebagainya, maka kita bisa menentukan molaritasnya dengan cara yang ketiga. Begitu juga cara yang pertama ya. Ketika kita sudah tahu OH-nya nilainya berapa, seperti pada basa kuat, kita cari pOH-nya dulu ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian ketika sudah pOH-nya tahu, maka kita hubungkan dengan pH. pH itu nilainya sama dengan 14 dikurangi pOH. Oke, ada mungkin beberapa contoh soal yang ada di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah berapa gram NaOH MR40 diperlukan untuk membuat 10 liter larutan dengan pH 12. Nah, ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa NaOH itu basa kuat, maka ketika kita lihat ionisasinya ada ionisasi reaksi Na+ plus OH-. Dan kita tahu bahwa OH- itu kalau basa kuat sama dengan B dikali dengan Mb. Karena ada faktor valensi dalam persamaan penentuan OH-, maka kita lihat valensinya berapa, apakah 2 ini? Iya, keliru ya, harusnya berapa? Harusnya adalah 1 ya, bukan 2. Ini harusnya 1. Oke, karena di sini yang diketahui adalah pH-nya, maka kita perlu ubah dulu menjadi pOH. Karena apa? Karena tujuan kita nanti adalah mencari OH-. Maka pH-nya 12, kalau pOH-nya berapa? Berarti 14 kurangi 12 sama dengan 2. Nah, kemudian OH-nya berapa? Berarti antilog dari pOH. Berarti min log 10 pangkat min 2 kan nilainya sama dengan 2, maka OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Kita masukkan dalam persamaan basa kuat OH- sama dengan B dikali dengan Mb. Kita masukkan, valensinya adalah 1, didapat dari sini tadi, maka Mb-nya juga sama dengan 10 pangkat min 2. Mb-nya sudah tahu, yang ditanya adalah gram. Ya, kira-kira apa yang digunakan? Jadi yang kita gunakan rumus molaritasnya adalah yang ada masanya. Berarti pakai massa per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Maka 10 pangkat min 2 sama dengan X per 40 dikali 1000 per 10.000. Karena apa? Karena 10 liter ya. Kita masukkan seret sehingga ketemu ternyata 4 gram NaOH itu bisa kita masukkan dalam suatu larutan 10 liter untuk bisa terbentuk pH sama dengan 12. Yang kedua adalah basa lemah ya. Tentukan pH dari larutan NH4OH 0,4 molar dengan Kb 10 kali 10 pangkat min 5. Ya, ada nilai Kb, ada basa lemah di situ.
Ada NH4 plus diuraikan menjadi NH4OH, diuraikan menjadi NH4 plus dan OH min. Karena basa lemah, maka yang digunakan adalah akar Kb dikali dengan Mb. Maka kita bisa langsung masukkan akar Kb, akar 10 pangkat min 5 dikali dengan Mb-nya. Molaritas basa 0,4 molar atau 4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga OH min-nya kita tahu 4 kali 10 pangkat min 6. Maka OH min-nya ketika diakarkan timbullah 2 kali 10 pangkat min 3. OH min-nya sudah tahu seperti langkah biasanya, kita hitung POH-nya min log 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga POH-nya sama dengan 3 min log 2. Maka kalau POH sudah tahu, langkah yang terakhir adalah menentukan pH-nya dengan cara 14 dikurangi POH. 14 kurangi 3 min log 2, 14 kurangi 3, 11, min ketemu min sama dengan plus log 2. Jadi jawabannya, berapa pH yang terbentuk jika terdapat 0,4 molar NH4OH? Jawabannya adalah 11 plus log 2. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin kita perlu lebih banyak latihan-latihan soal yang lain. Tapi intinya pada prinsipnya ada dua macam kondisi, ada basa kuat, ada basa lemah. Yang mana yang membedakan bagaimana nantinya dalam perhitungan konsentrasi ion hidroksida atau konsentrasi ion OH min. Kalau basa kuat menggunakan B dikali Mb atau valensi dikali molaritas basa. Sedangkan pada basa lemah itu menggunakan akar Kb dikali dengan Mb. Ada Kb, ada tetapan basa dikali dengan molaritas basa. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.